Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah khatimur risalat wa ala alihi wa ashabihi ila akhiris sa'at, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah insyaallah yang dimulai di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan tadabbur kita Quran surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup dan mendustakan pahala terbaik, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kesulitan. Surat ini membelah manusia menjadi dua jalan. Jalan kebaikan yang menanjak penuh berkah dan jalan keburukan yang menurun penuh kehinaan. Bagi umat Islam, ayat-ayat ini adalah peta kehidupan. Memilih jalan ikhlas, dermawan dan bertakwa adalah kunci untuk hidup mulia di dunia dan di akhirat. Allah tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Ia menunjukkan dua pilihan dengan jelas. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya dan bertakwa, inilah jalan pertama. Memberi dengan ikhlas dan takut kepada Allah. Memberi bukan karena berlebih, tapi karena hati yang tahu bahwa harta hanyalah titipan. Takwa membuat tangan kita ringan berbagi, karena kita yakin bahwa apa yang diberikan karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Ia yakin bahwa ada balasan terbaik di sisi Allah. Dia percaya pada janji surga, percaya bahwa amal soleh sekecil apapun akan dihitung. Keimanan seperti ini membuat langkah ringan, karena hidup ini dilihat dengan kacamata akhirat, bukan dunia semata. Fasanu yassiru lil yusra, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Allah menjanjikan bagi siapa yang memberi, bertakwa dan beriman, jalan kebaikan akan dimudahkan. Kebaikan terasa ringan, amal terasa nikmat, hati terasa tenang. Inilah rahasia hidup bahagia, membiasakan diri dalam kebaikan hingga Allah memudahkan langkah kita tanpa terasa berat. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, inilah jalan kedua. Bakhil enggan memberi, merasa cukup dan dengan dunia. Hatinya keras, merasa tidak butuh Allah, tidak butuh akhirat. Orang seperti ini menutup pintu kebaikan bagi dirinya sendiri. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala terbaik. Ia tidak percaya balasan Allah, tidak peduli pada janji surga, dan sibuk mengejar dunia seolah-olah dunia ini abadi. Kekufuran kepada akhirat membuat hatinya mati dan hidupnya penuh kegelisahan meskipun dunia memenuhi genggamannya. Fasanu yassiru lil usra, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kesulitan. Allah biarkan ia berjalan menuju kehinaan. Kesulitan demi kesulitan mengikat hidupnya. Meski tampak kaya, hatinya miskin dan gersang. Inilah janji Allah. Siapa yang menolak kebenaran akan hidup dalam kesempitan. Hidup ini pilihan, menjadi dermawan yang bertakwa atau menjadi bakhil yang kufur. Allah memudahkan jalan kebaikan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Jangan merasa cukup tanpa Allah. Kekayaan hakiki adalah kaya hati dengan iman. Setiap amal, setiap niat akan membawa kita mendekat pada jalan kemudahan
atau jalan kesulitan. Jamaah